Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Danu Rusbiantoko. Pada video kali ini saya akan membahas tentang komponen peta. Materi dari video ini saya ambil dari buku kartografi dasar karya Dewi Lisnur Setiawati, Andi Irawan Binardi, dan Sabtono Putro. Langsung saja menuju ke materi. Komponen peta. Komponen peta terdiri dari judul peta, orientasi peta, skala peta, legenda peta, garis tepi peta, koordinat peta, insert peta, sumber peta, dan nama pembuat peta. Komponen peta merupakan informasi yang ada pada suatu peta, meliputi judul peta, orientasi peta, skala peta, garis tepi peta, koordinat peta, insert peta, sumber peta, nama pembuat peta, dan legenda peta. Komponen peta diatur sedemikian rupa disebut komposisi atau tata letak peta. Pengaturan komponen peta pada suatu peta harus memperhatikan aspek selaras, serasi, seimbang atau disingkat aspek 3S. Penjelasan setiap komponen peta dan penempatannya sebagai tata letak atau layout peta sehingga diperoleh suatu komposisi peta yang baik dan benar. Judul peta. Judul peta merupakan komponen utama pada suatu peta. Memuat informasi tentang tema peta, lokasi atau daerah yang dipetakan, dan tahun pembuatan. Judul peta harus mencerminkan isi pokok peta. Contohnya, peta persebaran titik posko banjir DKI Jakarta. Judul peta dibuat sesuai dengan isi peta, informasi dominan dalam peta, ataupun data-data statistik yang dipetakan. Lokasi pada judul peta berupa nama daerah, mencerminkan wilayah yang dipetakan sesuai dengan batas wilayah terluar yang digambarkan. Contoh penamaan lokasi peta yaitu nama desa, nama kecamatan, nama kabupaten, dan seterusnya. Tahun pada judul peta disesuaikan dengan tahun informasi atau tahun data yang dipetakan. Namun bila informasi peta bersifat tetap, maka tahun peta dapat diabaikan. Posisi judul peta biasanya diletakkan pada bagian atas dan tengah. Akan tetapi judul peta dapat pula dibuat variasi sesuai dengan komposisi atau tata letak peta. Dapat diletakkan pada bagian tengah, kiri, atau kanan sesuai dengan aspek selaras, serasi, dan seimbang. Penempatan posisi judul peta dapat diatur sedemikian rupa tergantung pada kebutuhan atau tujuan tertentu. Orientasi peta. Tanda orientasi atau petunjuk arah peta atau tanda panah sangat penting dicantumkan pada sebuah peta. Dengan informasi tanda panah, maka para pembaca peta dapat mengetahui arah utara, selatan, barat, dan timur pada saat membaca peta. Bagi para penerbang, pelaut, dan para penjelajah, arah mata angin sangat dibutuhkan untuk menentukan haluan kapal ke arah tujuan yang ingin dituju. Begitu pula bagi para prajurit, petunjuk arah ini sangat penting terutama untuk menentukan di mana posisi sasaran yang akan dituju. Tanda orientasi atau arah peta digambar dengan bentuk sederhana berupa tanda panah yang menunjuk arah utara. Tanda arah atau arah panah diletakkan pada tempat yang kosong dan tidak mengganggu bagian peta lain. Skala peta. Skala adalah perbandingan jarak antara dua titik di peta dengan jarak sebenarnya kedua titik tersebut di permukaan bumi. Skala peta harus selalu dicantumkan pada peta, karena digunakan untuk memperkirakan atau menghitung ukuran sebenarnya di lapangan. Skala yang harus dicantumkan pada peta berupa skala angka atau skala numeris, dan skala garis atau skala grafis. Idealnya, pada setiap peta harus selalu dicantumkan skala numeris dan skala grafis. Apabila tidak memungkinkan, maka skala grafis lebih mutlak untuk dicantumkan. Karena apabila peta tersebut diperbesar atau diperkecil, maka dapat dihitung perubahan skalanya. Berdasarkan pedoman pada skala grafis, satu satuan garis cm sama dengan kilometer di lapangan, sehingga perubahan skala dapat diperhitungkan. Legenda peta. Legenda peta merupakan kunci peta sehingga mutlak harus ada pada peta. Legenda peta berisi tentang keterangan simbol, tanda, atau singkatan yang dipergunakan pada peta. Peranan legenda peta sangat penting dalam pembacaan peta. Maka legenda peta harus dibuat secara benar dan baik serta pada posisi yang serasi dan seimbang. Untuk legenda pada peta tematik berbeda dengan peta rupa bumi. Pada peta rupa bumi, legenda sangat banyak karena informasi-informasi peta rupa bumi cukup lengkap. Bentuk pewarnaan maupun penempatannya sudah pasti, bersifat baku dan konvensional. Sedangkan pada peta tematik, legenda cukup sederhana karena mengandung satu tema saja. Tidak ada aturan khusus bagi penempatan simbol pada legenda. Akan tetapi aspek 3S harus selalu diutamakan. Garis tepi peta.
Garis tepi peta atau garis bingkai peta merupakan garis yang membatasi informasi peta tematik. Semua komponen peta berada di dalam garis tepi peta, atau dengan kata lain, tidak ada informasi yang berada di luar garis tepi peta. Komponen peta yang dimaksud berada di dalam garis tepi meliputi judul peta, skala peta, orientasi peta, legenda, sumber peta, dan garis lintang dan garis bujur peta. Garis tepi peta terdiri dari 4 garis yang berhubungan pada ujungnya dan membentuk siku-siku atau sudut 90 derajat, sehingga membentuk bangun segi 4. Garis tepi peta ini dapat didesain dengan 1 atau 2 garis tepi. Pembuatan 2 garis tepi peta dapat didesain dengan ketebalan tertentu, yaitu ketebalan sama atau ketebalan berbeda, terserah kepada desain dan si pembuat peta. Tebal garis diatur sesuai dengan ukuran peta yang dibuat. Peta dengan ukuran kecil atau ukuran kertas A4 dapat dibuat garis tepi sebanyak 1 garis atau 2 garis dengan ketebalan yang berbeda. Tebal garis dapat dibuat dengan ukuran sekitar 0,50 mm untuk garis tepi bagian dalam dan 1,5 mm untuk garis tepi peta bagian luar. Ukuran ini hanya merupakan ukuran perkiraan saja, tidak mutlak setebal itu. Pembuat peta dituntut untuk berkreasi dalam mendesain antara ukuran lebar peta dengan tebal garis tepi peta yang akan dibuat. Koordinat peta. Garis astronomis adalah garis yang menunjukkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis-garis khayal yang melintang di atas permukaan bumi dari arah barat ke timur sejajar dengan garis khatulistiwa. Garis bujur adalah garis-garis khayal yang vertikal yang menghubungkan titik kutub utara dan titik kutub selatan. Garis lintang disebut juga garis paralel, sedangkan garis bujur disebut juga dengan garis meridian. Garis lintang dimulai dari 0 derajat hingga 90 derajat. Garis bujur dimulai dari 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Garis lintang dan garis bujur sangat berguna dalam menentukan lokasi wilayah atau fenomena alam dan sosial yang ingin kita cari dalam suatu peta. Misalnya letak wilayah Indonesia di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Besaran lintang dan bujur pada peta tematik berfungsi untuk mengetahui posisi suatu titik di muka bumi, atau mengetahui tata letak astronomis suatu tempat di muka bumi. Suatu titik di peta mempunyai lokasi yang ditentukan berdasarkan besaran lintang dan bujur. Penempatan lintang dan bujur pada peta ditandai dengan garis kecil dengan ukuran sekitar 0,5 mm yang ditempelkan pada garis tepi peta atau bingkai peta. Apabila ada 2 garis bingkai, maka tanda lintang bujur diletakkan pada bingkai bagian dalam. Angka besaran lintang dan bujur ditulis dengan angka ukuran kecil supaya tidak mengganggu informasi lain, dan diletakkan di dalam bingkai peta. Angka yang ditampilkan cukup 2 lintang dan 2 bujur saja. Inset peta. Inset peta adalah peta berukuran kecil yang disisipkan pada peta utama. Ada 2 jenis inset peta, yaitu inset perbesaran peta dan inset lokasi wilayah. Inset perbesaran peta banyak dijumpai pada atlas. Kegunaannya untuk menerangkan informasi penting dari suatu pulau. Penampakan pulau tersebut pada skala tertentu tampak sangat kecil sehingga perlu diperbesar. Pulau kecil tersebut diperbesar dalam inset dan dicantumkan pada halaman yang sama. Pada jenis inset perbesaran ini, informasi skala perbesaran peta dan angka lintang bujur mutlak harus dicantumkan. Pada jenis inset perbesaran ini, informasi skala perbesaran peta dan angka lintang bujur mutlak harus dicantumkan. Pada inset lokasi wilayah banyak dijumpai pada peta-peta tematik. Inset lokasi ini kegunaannya untuk memperjelas lokasi suatu daerah pada cakupan wilayah yang lebih besar lagi. Contohnya peta tematik setingkat desa memerlukan peta inset kabupaten dengan batas kecamatan, sehingga dapat diketahui lokasi desa tersebut pada tingkat kecamatan dan kabupaten. Pada jenis inset lokasi ini, yang dipentingkan adalah lokasi suatu desa yang tidak dikenal dan diketahui namanya akan dapat diketahui letak desa tersebut pada tingkat kabupaten. Nama kabupaten lebih dikenal daripada nama desa. Berkaitan dengan hal tersebut, maka informasi skala dan angka lintang bujur pada inset lokasi wilayah tidak harus dicantumkan atau ditampilkan, atau dengan kata lain boleh dihilangkan. Namun apabila pembuat peta menganggap skala dan letak lintang bujur perlu ditampilkan, maka inset yang dibuat akan lebih lengkap informasinya. Sumber peta. Sumber peta harus dicantumkan dalam peta tematik karena berdasarkan sumber peta dapat diketahui kebenaran peta tematik yang dibuat. Sumber peta yang paling valid dan dapat dipercaya kebenarannya adalah peta-peta yang bersifat resmi,
seperti peta topografi yang dibuat oleh Jawatan, topografi Angkatan Darat atau JANTOP, atau peta rupa bumi yang dibuat oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bako-Surtanal. Selain itu, peta-peta yang resmi dikeluarkan oleh suatu instansi juga dapat dipergunakan sebagai sumber peta. Hindarilah menggunakan sumber peta dari peta desa, karena peta desa masih diragukan kebenarannya. Sebagian besar pembuatannya masih berdasarkan pada mental map dari staf kelurahan. Sumber peta meliputi sumber peta dan sumber data. Informasi sumber peta pada peta tematik berisi tentang sumber peta dan skalanya, sedangkan sumber data berisi tentang jenis data, sumber data, dan tahun data. Tahun data mutlak harus dicantumkan karena kuantitas data selalu mengalami perubahan. Peta-peta tematik yang harus mencantumkan sumber data yaitu peta kepadatan penduduk, peta produksi pertanian, peta persebaran industri kecil, peta transportasi angkutan kota, dan peta lainnya. Nama pembuat peta. Nama pembuat peta merupakan pihak atau nama lembaga yang telah membuat dan mengeluarkan suatu jenis peta yang dicantumkan dalam peta. Nama lain dari pembuat peta yakni kartograf. Informasi yang berada di luar garis tepi peta terluar hanya informasi pembuat peta yang diletakkan pada bagian luar peta berbatasan dengan garis tepi peta keduanya atau terluar. Letaknya pada sisi kanan bagian bawah di luar garis tepi peta. Nama pembuat peta merupakan unsur peta yang perlu untuk dicantumkan. Nama pembuat peta dicantumkan di luar garis tepi peta, karena nama pembuat peta bukan merupakan komponen pokok peta, tetapi merupakan informasi pendukung saja. Lokasinya berada di luar garis tepi peta terluar, pada bagian pojok kanan bawah. Penulisan nama pembuat peta mempunyai ketentuan, yaitu terdiri dari nama dan tahun pembuatan peta. Pembuat peta sebaiknya menuliskan kata-kata disalin, disusun, digambar, atau dibuat secara jujur. Membuat peta dengan cara menyalin informasi yang ada tanpa menambahkan ide pembuat peta, maka identitas yang ditulis adalah disalin oleh. Apabila pembuat peta menggambar peta dengan menambah informasi data lain, maka dapat ditulis dengan disusun oleh atau digambar oleh. Kalau peta tersebut dibuat dengan ide murni dari pembuat peta, maka dapat ditulis dengan kata dibuat oleh. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.